Integrasi sosial adalah suatu proses penyatuan antara dua unsur atau lebih yang mengakibatkan terciptanya suatu tujuan yang sama dengan baik dan benar. Berikut macam-macam integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif. Yang kedua, integrasi fungsional. Yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi normatif adalah merupakan bentuk integrasi yang terjadi karena adanya norma tertentu yang berlaku di masyarakat. Integrasi fungsional merupakan bentuk integrasi yang terciptanya karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Integrasi koersif merupakan bentuk integrasi yang tercipta berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Berikut definisi-definisi integrasi sosial menurut para ahli. Berikut contoh integrasi sosial di masyarakat. Yang pertama, tidak mengutamakan ego. Yang kedua, bersilaturahmi. Yang ketiga, beribadat. Dan yang keempat, saling tolong-menolong. Berikut contoh integrasi sosial di lingkungan sekolah. Yang pertama, mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Dan yang ketiga, rukun antara sesama teman meskipun berbeda agama. Marilah kita saling menghormati satu sama lain, menjaga tali persaudaraan, dan saling tolong-menolong. Reintegrasi sosial. Apa itu reintegrasi sosial? Reintegrasi sosial adalah kembalinya pada kondisi sebelum terjadinya konflik atau perpecahan. Faktor pendorong terjadinya reintegrasi sosial. Adanya sikap saling menghargai dan toleransi antara individu dan kelompok. Adanya sikap terbuka terhadap perubahan. Bagaimana proses terbentuknya reintegrasi sosial? Berikut proses terbentuknya reintegrasi sosial. Yang pertama, akomodasi. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, koordinasi. Dan keempat, asimilasi. Akomodasi adalah langkah yang ditempuh untuk mengatasi konflik atau masalah antar dua pihak. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu antara kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Koordinasi adalah kemampuan untuk melakukan gerakan dengan berbagai tingkat kesukaran dengan cepat dan efisien dan penuh ketepatan serta untuk mengontrol pergerakan tubuh. Asimilasi adalah perbauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Faktor-faktor penghambat terjadinya reintegrasi sosial. Yang pertama, persaingan yang tidak sehat. Yang kedua, rendahnya sikap toleransi. Dan yang ketiga, fanatisme yang berlebihan. Contoh-contoh reintegrasi di masyarakat. Mengutamakan upaya untuk selalu membicarakan dan memusyawarahkan jika terjadi konflik. Bagi yang sedang berkonflik, diarahkan agar kembali menyadari kesalahannya dan bisa memperbaikinya di kesempatan yang lain. Dan apa tujuan reintegrasi? Pada dasarnya, tujuan reintegrasi adalah memperbaiki hal-hal yang terjadi memicu terjadinya konflik ataupun kekerasan dalam masyarakat.